Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 4 yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap wajah kembali dalam pembelajaran daring PAI dan Budi Pekerti. Sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan masuk pada pembelajaran berikutnya, yaitu tentang beriman kepada Rasul yang merupakan salah satu dari rukun iman. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita sama-sama buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa. Kita sama-sama lafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Anak-anak yang berbahagia, kita akan mempelajari tentang iman kepada Rasul. Sebelumnya saya jelaskan iman itu apa. Seperti yang pernah dijelaskan, iman itu adalah kepercayaan. Iman adalah keyakinan terhadap sesuatu. Untuk kali ini kita akan membahasnya keimanan, kepercayaan kepada Rasul, yaitu kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Ada dua kata yang berbeda. Satu nabi, satu rasul. Nabi dalam bahasa itu diartikan sebagai orang yang membawa kabar, yaitu kabar dari Tuhan, kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan rasul secara bahasa diartikan sebagai utusan, yakni utusan Allah Subhanahu wa taala. Baik nabi dan rasul tentu melalui jalur pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipilih dan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, apa kira-kira perbedaan nabi dan rasul? Tadi sudah disampaikan secara bahasa, sekarang secara pengertian. Nabi ialah mereka laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Sementara Rasul adalah seorang laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di samping untuk dirinya juga berkewajiban disampaikan kepada orang lain, disampaikan kepada umatnya. Jadi titik bedanya adalah pada penyampaian. Nabi tidak memiliki kewajiban menyampaikan kepada orang lain, sementara Rasul punya kewajiban menyampaikan kepada orang lain, kepada umat manusia. Para Rasul diutus Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing dan mengarahkan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mereka juga adalah para pemimpin yang memimpin kehidupan manusia. Itu diantara tugas Nabi dan Rasul. Kemudian Rasul dan Nabi berjumlah sangat banyak. Dalam sejarah Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus dan pernah mengirim para nabi dan para rasul pada setiap kaum. Ada yang mencatat sampai jumlahnya mencapai 124.000 nabi dan rasul. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk memberi bimbingan kepada manusia, untuk memimpin manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak nabi dan rasul, kita umat Islam diwajibkan meyakininya 25 rasul.
Ada 25 rasul yang wajib kamu hafal, kamu yakini, yaitu mulai Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi terakhir yang jumlahnya 25, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 25 Nabi itu ada yang namanya Rasul atau Nabi Ulul Azmi, yaitu nabi-nabi super, nabi-nabi hebat yang memiliki keteguhan hati, yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Rasulul Azmi berjumlah 5 orang, yaitu Nabi Nuh, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelima Rasul ini dikenal sebagai Nabi Ulul Azmi, Nabi yang memiliki keteguhan hati, kesabaran hati yang lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengistimewakan mereka, menyebutnya sebagai Ulul Azmi, sebagai Nabi Rasul yang memiliki keteguhan dan keuletan serta kesabaran yang lebih. Coba kita ambil sampel Nabi Nuh alaihi salam, ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ada yang menyebutnya hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya pengikut Nabi Nuh, manusia yang mau mengikuti ajaran Nabi Nuh tidak kurang dari berkisar 70-an, tidak kurang dari 100. Itu luar biasa kesabaran, keuletan, keteguhan hati Nabi Nuh dalam berdakwah mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Nabi Ibrahim dengan berbagai macam kesulitan, tantangan dan rintangan yang dihadapinya melawan dan menghadapi Namrud. Kemudian Nabi Musa juga demikian menghadapi Fir'aun. Kemudian Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diancam, difitnah, kemudian dikucilkan oleh kafir Quraisy. Walhasil mereka adalah nabi-nabi yang memiliki keteguhan hati, yang memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain, sehingga Allah memberikan label atau memberikan nama lain kepada mereka sebagai Ulul Azmi, mereka yang memiliki keteguhan hati. Di antara semua nabi dan rasul ada Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yaitu pemimpin dan penghulu para nabi dan para rasul. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan para nabi, penghulu para nabi dan para rasul yang jumlahnya sekian banyak itu. Dan kita harus meyakini bahwa Nabi Muhammad juga sebagai khataman nabiyyin, yaitu nabi pamungkas, nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita juga meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, yang tidak ada nabi setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad adalah penghulu para nabi dan penghulu para rasul. Alhamdulillah kita menjadi umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki banyak keistimewaan, keagungan yang luar biasa baik di dunia maupun di akhirat sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Di antaranya di akhirat kelak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi
satu-satunya yang memiliki syafaatul uzma, yaitu pertolongan yang agung di alam mahsyar, manakala tidak ada pertolongan selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memiliki kewenangan membantu manusia menyelamatkan dari api neraka dengan syafaatnya. Semoga kita semua termasuk para pengikutnya, termasuk umatnya yang kelak memperoleh syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak yang berbahagia, sekarang saatnya kamu mengerjakan tugas. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Nanti silakan kamu tulis dalam buku tulismu beberapa tugas berikut. Tugas yang pertama, coba kamu tulis nama 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Silakan, jika belum tahu boleh tanya orang tua, boleh lihat buku agama, boleh yang lainnya. Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, apa nabi itu? Kemudian ketiga, siapa rasul itu? Keempat, apa perbedaan nabi dan rasul? Kelima, apa yang dimaksud dengan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin? Demikian, ada 5 pertanyaan, silakan dikerjakan. Nanti hasilnya diambil gambarnya dan dikirim melalui media WhatsApp. Anak-anak yang berbahagia, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya. Semoga kita semakin meyakini, semakin beriman kepada para nabi dan para rasul. Siapa mereka? Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk membimbing, mengarahkan dan memimpin para manusia. Oke, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.